Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Timotius. Jemaat Tuhan, kitab 1 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk memberi sebuah petunjuk dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di dalam jemaat. Salah satu masalah yang muncul pada saat itu adalah adanya pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan beberapa jemaat di Efesus. Hal itu membuat Rasul Paulus menjadi kecewa dan sedih karena pengajar penyesat itu mereka mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mengajar yang membawa mereka jauh daripada Tuhan. Seharusnya mereka membawa kepada Tuhan, malahan mereka mengajarkan sebuah ajaran yang bersifat kontroversial dan itu memunculkan sebuah perselisihan, pertikaian di dalam jemaat. Kemudian Paulus mendesak supaya Timotius segera kembali ke pelayanan tersebut dan membawa sebuah nasihat yang disampaikan dengan tujuan mulia yang perlu disampaikan kepada jemaat dan juga kepada pengajar-pengajar sesat tersebut. Nah, hari ini kita akan melihat nasihat apa, tujuan apa yang dibawa oleh Timotius kepada jemaat di sana. Dikatakan seperti ini di 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tujuan daripada nasihat yang perlu disampaikan, diajarkan kembali oleh Timotius adalah kembali kepada kasih. Tujuan daripada nasihat itu ialah kasih. Timotius meminta kepada seluruh jemaat untuk kembali saling mengasihi satu dengan yang lain. Timotius meminta supaya mereka kembali kepada pengajaran yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan, di mana tidak boleh ada perseteruan, perselisihan, perpecahan, melainkan harus ada kasih daripada Allah saja. Itu yang menjadi fokus daripada Timotius. Jemaat Tuhan, hal yang sama juga harus kita lakukan pada hari ini. Kita tidak boleh terkontaminasi, kita tidak boleh menjadi ragu terhadap firman Tuhan dan percaya kepada pengajaran dunia ini. Dunia bisa mengajarkan apapun kepada kita dan kita tidak boleh tersesat oleh mereka. Kita harus kembali kepada kasih itu. Kita harus fokus kepada saling mengasihi satu dengan yang lain, melupakan semua keuntungan pribadi, melupakan semua keegoisan, dan kita kembali kepada firman yang selalu meminta kita, mengajari kita untuk saling mengasihi, karena Bapa terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Korintus pasal ke-13 ayat 4-7 berkata seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Melalui firman ini, hari ini mari kita belajar untuk kembali saling mengasihi. Mari kita lupakan semua pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Semua nasihat-nasihat dari hikmat dunia. Kita lupakan, kita buang, dan kita kembali kepada kasih. Jika ada perselisihan di antara kita karena kesalahpahaman, mari kita kembali kepada kasih. Jika ada sebuah perseteruan, ada hubungan yang rusak, ada hal-hal yang tidak baik di antara satu dengan yang lain, mari kita lupakan semua dan kita kembali kepada kasih. Kita hanya bisa saling mengasihi ketika hati nurani kita murni, bersih, dan muncul dari iman yang tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah Engkau pakai kami masing-masing Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menyebarkan kasih ilahi yang daripada Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami,
orang bisa melihat kasih Kristus. Biarlah Engkau terus juga menaruhkan kasih ilahi ke setiap kami masing-masing. Memurnikan hati kami sekali lagi. Memurnikan iman kami. Supaya kami bisa mengeluarkan kasih itu melalui tindakan dan ucapan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau kembali kepada kasih-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita kembali kepada kasih Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.